Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Al-Mutakof dengan NPM 2113022051 dari Program Studi Pendidikan Fisika jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mensosialisasikan dengan singkat mengenai nasionalisme atau cinta tanah air. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Selain pengertian, kita juga harus mengetahui tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. Tiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Empat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir adalah menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, pertanyaan yang terbesit dalam benak kita, bagaimana cara mencintai tanah air untuk generasi milenial ini? Yang pertama, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Bangga memakai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Jangan salah, produk asal Indonesia tidak kalah keren loh dengan buatan luar negeri. Beberapa produk seperti tas, sepatu, atau baju bahkan berhasil dipasarkan ke luar negeri. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negara sendiri. Yang kedua, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Walau sepele, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan masih susah gampang untuk dilakukan. Mulai sekarang, coba yuk bentuk kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan. Sederhananya, jangan buang sampah sembarangan ya. Menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut berperan untuk menjaga bersama-sama. 3. Tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks. Sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan internet. Namun, internet layaknya pandang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain bisa jadi bencana jika dipakai dengan cara yang salah. Nah, internet bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia loh. Contohnya, dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoaks. Kita harus cek dulu sumber beritanya sebelum posting ke akun sosial media, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang menyinggung hal sensitif. Dengan meminimalisir berita hoaks dan ujaran kebencian, kita akan lebih nyaman saat berselancar di dunia maya. Yuk jadi generasi muda yang cerdas saat menggunakan internet, supaya tidak hanya smartphone kita saja yang pintar, tapi pemakainya juga. 4. Menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Kebiasaan kita mengunduh lagu atau film dengan gratisan kayaknya berlangsung sejak dulu kala. Kita lebih suka cara yang instan dan gratis daripada harus bayar. Mulai sekarang, mari bersama-sama belajar menghargai karya para seniman yuk. Mudah kok, misalnya dengan tidak membeli kaset bajakan. Membuat musik yang bagus tidak mudah loh. Begitu juga dengan para produser yang sudah bekerja keras demi menghasilkan film yang keren. Walau lebih mahal, setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa menghentikan pembajakan ilegal yang merugikan negara. 5. Taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Kesadaran para pengendara untuk taat lalu lintas di jalanan masih sangat rendah. Demi sampai lebih cepat, banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu, belum terlambat untuk berubah jadi lebih baik kok. Masih ada waktu bagi para anak muda untuk mulai belajar menaati peraturan lalu lintas, seperti tidak merobos lampu merah, tidak menggunakan jalur busway, dan tidak naik ke trotoar bagi para pengendara bermotor, dan masih banyak lagi. Ayo disiplin saat berkendara demi keselamatan bersama. Gimana? Gampang kan?
6. Menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Indonesia terkenal dengan indahnya alam dan budayanya yang luar biasa. Keindahan Indonesia begitu istimewa karena dilukis langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan sayang sekali kalau kita melewatinya dengan begitu saja. Kalau biasanya destinasi liburan kita ke luar negeri, sesekali coba traveling ke pelosok Indonesia. Nikmati pesona alam dan budaya negeri kita yang begitu keren. Dengan menikmati pesona Indonesia, rasa cinta dan sayang akan negeri akan bertambah dengan sendirinya. Yang ketujuh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada, jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah. Tapi harus makin kuat karena itulah yang membuat negara kita istimewa. Nah, itu beberapa contoh mudah untuk kita, para generasi milenial agar lebih mencintai tanah air. Rasa nyaman yang kita rasakan di rumah bersama keluarga adalah hasil jerih payah para pendahulu kemerdekaan loh. Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, apa sih pentingnya nasionalisme itu? Oke. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga kesatuan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Saya rasa sudah cukup jelas, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.